Tolong kasihkan baju ini kepada ibu sebagai kenang-kenangan bahwa beliau pernah memiliki seorang putra. Ismail berpesan kepada bapaknya, "Wahai ayah, jangan kamu perbolehkan anak-anak sebayaku main di rumah, karena nanti akan mengingatkan ibu atas anaknya yang telah disembelih. Wahai ayah, asahlah pisau setajam mungkin supaya mempercepat proses sakaratul maut." Ini yang sampai sekarang apabila kita mau menyembelih hewan, apalagi hewan kurban, sangat diperintahkan sekali untuk mengasah pisaunya agar tajam supaya proses kematiannya semakin cepat, tidak menyiksa terlalu lama hewan kurban tersebut. Kemudian yang kelima, tolong ikat tangan dan kakiku wahai ayah, supaya tangan dan kakiku tidak mudah untuk bergerak, sehingga engkau akan merasa kasihan. Dan yang kelima, tolong hadapkan mukaku ke tanah, supaya engkau tidak melihat bagaimana putramu sewaktu meregang maut, meregang nyawa karena kesakitan. Begitu ini telah dipenuhi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah niat untuk melaksanakan itu. Pada ayat berikutnya, sebagaimana yang tadi saya baca, falamma aslama wa tallahu lil jabin, Ibrahim dan Ismail sudah siap untuk melaksanakan pengorbanan. Ismail sudah dibaringkan untuk siap dipotong. Wanada ya Ibrahim, Allah memanggil, cukup wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim, dan ini adalah balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin adim, dan kemudian Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar. Jadi begitu Ibrahim mau menyembelih anaknya, ternyata sekejap mata anaknya sudah tidak ada tempat penyembelihan, tapi yang ada adalah kambing gibas yang besar yang berwarna putih yang dibawa dari surga. Ternyata Allah hanya ingin menguji, Allah hanya ingin tahu sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah dia mempunyai anak. Dr. Ali Syariati dalam kitabnya Al-Hajj, beliau menjelaskan bahwa Ismail adalah simbol kecintaan seorang ayah, simbol kecintaan seorang manusia. Karena Ibrahim 50 tahun mendambakan anak, tetapi mereka belum dikarunia anak. Begitu dikarunia anak, Allah tidak mau cintanya kepada Allah diduakan, cintanya kepada Allah dikalahkan cintanya kepada anak, sehingga Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Relevansinya dengan kita zaman sekarang ini, jangan sampai kecintaan kita kepada anak tapi melupakan cinta kita kepada Allah. Kalau disuruh untuk membeli sepeda karena cinta kepada anak, di era pandemi supaya anaknya sehat, maka berolahraga, dibelikan sepeda harganya mahal, mampu. Orang tua banyak yang hobinya memelihara burung,
lovebird dan burung-burung yang lain. Harganya mahal mereka beli. Tapi kadang-kadang ada yang disuruh membeli hewan kurban tidak mau. Berarti cinta kepada Ismail. Kalau dulu simbolnya Ibrahim adalah Ismail yang paling dicintai. Kalau zaman kita sekarang, jangan sampai cinta kita kepada anak, cinta kita kepada jabatan, cinta kita kepada perhiasan, cinta kita kepada hobi menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus belajar, kita harus meneladani Nabi Ibrahim. Walaupun dia sangat menyayangi anaknya, tapi karena perintah Allah, maka Ibrahim rela untuk mengorbankan anaknya demi melaksanakan perintah Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada wus'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rizki pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu 3 hari sesudahnya, tanggal 11, 12, dan 13, falam yudhi, tetapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholatku. Artinya keimanan orang yang seperti ini disangsikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang mulia ini, saya mengharap marilah kita bersama yang memiliki keluasan rezeki. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar dan pada hari tasyrik kecuali hiraqatid dam, kecuali mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Bagi yang belum sempat hari ini, bisa pada hari besoknya, hari Sabtu, hari Minggu, bahkan bisa juga hari Senin, yaitu terakhir hari Tasyrik, untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Selain itu, kita yang mempunyai keluasan rezeki juga diharapkan kita semakin peduli terhadap mereka yang kurang beruntung, karena mungkin di-PHK dengan kasus COVID-19 atau terkena pengurangan jam kerja melalui shift sehingga pendapatannya berkurang 50%. Sedangkan keperluannya tetap, makannya masih tetap. Mungkin yang masih kontrak, bayar kontrakannya juga tetap. Bahkan biaya hidup semakin bertambah karena anak-anaknya harus belajar melalui HP. Kuota internet harus membayar. Yang biasanya anak datang ke sekolah, sekarang di era pandemi anak-anak belajar dari rumah. Mereka harus belajar melalui HP dan kuota internet. Berapa sebulannya? Ya, kalau anaknya hanya 1, kalau 2, 3, dan seterusnya, maka memberatkan. Maka bagi kita yang mempunyai keluasan rezeki, sangat diperintahkan sekali untuk membantu mereka. Innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya engkau, wahai orang-orang kaya, mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rizki berkat orang-orang lemah di antara kamu. Oleh sebab itu, sebagai timbal baliknya, kita harus perhatian kepada mereka. Kita saling membantu sehingga beban mereka semakin ringan.